Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky ini. Saya kira kasus ini sekarang banyak sekali menyedot perhatian publik ya, karena Ketua BEM UI, Melkisedek Huang itu diberhentikan dari jabatannya karena katanya dilaporkan dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Sementara Melki sendiri juga mengaku dia nggak tahu kasusnya seperti apa. Nah, orang kemudian banyak mengkait-kaitkan apakah ini betul-betul aksi ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki atau ini sekedar upaya untuk mengembosi gerakan mahasiswa gitu. Ya itu, tindakan Melki udah benar. Dia kendati dia tidak tahu siapa yang melaporkan, tetapi ada etik, terutama di Amerika sebetulnya. Saya kira Melki ikuti prinsip Amerika, bahwa begitu ada laporan dari manapun, oleh siapapun, bohong, walaupun itu bohong, tetapi harus dianggap untuk proteksi perempuan, maka seluruh tindakan pertama prima facie adalah mengundurkan diri atau diberhentikan atau mengakui bahwa akan ada proses hukum. Nah, soal pembuktiannya nanti di pengadilan. Jadi itu prinsip preemptif yang sudah lama dipraktekkan di negara Paman Usman, negara Uncle Sam. Ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan kemungkinan dikaitkan dengan kecurigaan banyak orang ketika tiba-tiba kasus ini muncul setelah dia kemarin kan bersama sejumlah BEM di Jawa Tengah itu mendatangi kantor wali kota dan wali kota Solo, maksud saya, menantang Gibran untuk debat. Tiba-tiba muncul kasus ini gitu, Bung. Nah, sekuensis itu yang orang anggap bahwa ini pasti kerjaan musuh-musuhnya Melki lah itu. Dan buat membatalkan atau melemahkan gerakan mahasiswa. Tapi kita berpendapat bahwa memang ada upaya untuk mengintai tokoh-tokoh gerakan mahasiswa ini, termasuk apalagi ketua-ketua BEM. Kan di mana-mana selalu ada aja orang yang dipasang di sekitar gerakan mahasiswa untuk mengamati dan potensial untuk membuli. Sama seperti di Jogja ketika dipasang baliho Jokowi adalah alumni paling memalukan, tiba-tiba ada yang ngintip lalu diam-diam pasang sebaliknya bahwa Jokowi alumni yang sangat membanggakan. Jadi hal yang biasa menjelang Pilpres ini disebarlah aparat negara untuk mengintai aktivis mahasiswa dan mungkin juga aktivis partai. Tapi kalau aktivis partai ya udahlah dianggap kurang sensasional karena secara moral memang partai politik itu tidak dekat dengan kebersihan etik. Tapi gerakan mahasiswa selalu menganggap mereka adalah moral force. Dan karena itu diintai sebetulnya untuk dilemahkan moral force-nya dengan kasus-kasus seperti ini nih. Sambil kita menunggu reaksi legal yang sebetulnya supaya jelas bahwa kalau si Melki melakukan itu, tentu kita kutuk semua dan kita suruh dia di penjara sebetulnya. Tetapi kalau itu nggak terjadi dan hanya upaya mengumpankan Melki sebagai pengukur gerakan mahasiswa, bertumbuh nggak gerakan mahasiswa? Kalau si Melki ini dipolisikan atau di dugaan pelecehan itu dimuat di dalam pers lalu menyebar kemana-mana. Jadi tindakan pertama tentu adalah berupaya untuk melemahkan moral mahasiswa tuh. Tapi saya kira itu nggak akan berpengaruh tuh. Kendati pun ada kasus seperti itu, tetap gerakan mahasiswa merasa oke, itu individu melakukan kasus, tetapi secara organisasi gerakan mahasiswa tetap akan menuntut perubahan atau bahkan mengarah pada proposal untuk melengsarkan presiden. Ya. Tetapi kan artinya tidak berlebihan kalau muncul kecurigaan itu ya. Tetap kita proporsional gitu ya meletakkannya ya, Bung Rocky ya. Prosesnya Melki biarkan berjalan, kampus melakukan penyidikan. Dengan dua, kecurigaan itu juga tidak berlebihan karena sebelum ini kan Melki juga menyampaikan kepada media bahwa keluarganya yang di Pontianak diteror, kan begitu ya. Nah, kenapa kemudian berlanjut? Jadi orang ya wajar kalau kemudian mengkait-kaitkan itu gitu. Iya, jadi ada urut-urutan peristiwa yang terkait-kait atau saling berkaitan. Itu upaya untuk mempersekusi saudara Melki itu. Tetapi itu saya kira itu ya ada aja kekuasaan berupaya untuk menghalangi gerakan mahasiswa yang memang makin lama makin bukan brutal sebetulnya, makin dinamis, dan dinamika itu yang ditunggu oleh publik. Jadi kalau gerakan mahasiswa dinamikanya bisa mengendorse dinamika yang lebih besar di publik, itu artinya
gerakan mahasiswa udah faktor untuk perubahan politik. Nah, karena dia sudah faktor, maka dia akan dihalangi tuh terutama dengan isu moral tentu. Misalnya isu plagiat, isu skripsi yang nggak selesai, isu DO segala macam. Sekarang ada isu pelecehan seksual. Jadi kita waspadai juga aktivitas negara yang mengintai teman-teman mahasiswa. Nah, itu pentingnya kehati-hatian dan konsolidasi supaya tidak terpengaruh dan terprovokasi lalu terbelah oleh kekuatan negara. Negara itu selalu punya cara untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Ya, ya. Dan ini saya kira kita tunggu ya, kalau kemudian secara beruntun muncul kasus-kasus yang sama melibatkan para tokoh-tokoh mahasiswa, terutama ketua-ketua BEM yang jadi kuncinya, ya kita kemudian bisa mengambil kesimpulan, ya memang ada gerakan. Tapi kalau sementara ini kasus Melki, saya kira kita mesti sabar dan wait and see dulu gitu. Iya, itu sambil wait and see, dan kita tahu logikanya kalau ada pelecehan seksual di kampus itu udah geger satu kampus itu. Karena ini kan urusan kampus itu dinding ke dinding itu saling bicara tuh. Atau si yang misalnya seseorang terlecehkan, dia pasti udah membuat konferensi pers atau pergi ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan. Tapi itu susah untuk kita bayangkan, karena sebetulnya kita udah keburu percaya bahwa gerakan mahasiswa ini akan diakali dengan cara apapun, kan itu susahnya tuh. Jadi bagi polisi juga menganggap bahwa ya mungkin ini sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kalau kelakuan negara semacam ini terus-menerus berupaya untuk balas dendam dengan mengusung kasus-kasus yang kelihatannya sensasional, tapi sebetulnya ini sekedar isu, itu berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap apa yang kita sebut pemilu bersih. Berbahaya terhadap keinginan publik untuk melihat Jokowi itu jangan memanfaatkan kekuasaan untuk balas dendam. Kan sebetulnya orang anggap bahwa Jokowi mau balas dendam nih, karena Jokowi sendiri yang langsung bicara wah, mahasiswa itu ya sopan-sopan lah. Jadi kira-kira tukar tambah kasusnya di situ tuh. Ada kegelisahan publik melihat keadaan, tapi ada keinginan rakyat melalui gerakan mahasiswa untuk mempercepat perubahan, dan ada kecemasan dan kejengkelan Pak Jokowi terhadap sikap dari kalangan mahasiswa atau kalangan kampus terutama terhadap status beliau yang dianggap tidak bermutu secara intelektual dan berbahaya secara moral. Karena itu disebut sebagai alumni yang paling memalukan. Ya, ya, ya. Dan ini teman-teman tokoh-tokoh mahasiswa mesti waspada ya soal yang begini-begini dan harus melakukan antisipasi. Tapi kalau toh itu nanti sampai pada mereka, tentu kita mengingatkan bahwa nggak boleh karena 1-2 orang tokoh gerakan mahasiswa itu kemudian dia mengalami kasus, kemudian digeneralisir bahwa itu sebenarnya potret dari keseluruhan mahasiswa kita gitu. Iya, bahkan mahasiswa sudah tiba pada satu antisipasi bahwa mereka akan dikerjai itu. Apa aja tuh, macam-macam yang. Jadi seorang tokoh mahasiswa sekarang di profiling oleh kekuasaan kan. Oh, si ini potensial untuk dilecehkan nanti secara moral, si ini akan dipakai cara untuk dibujuk secara finansial, yang sana akan dijanjikan jabatan di OKP misalnya, dan tiba-tiba jadi sekjen sebuah OKP misalnya. Kan itu fungsi yang akan dijalankan oleh aparat intelijen negara. Ya, ya, ya. Dan itu sebenarnya stick and carrot lah seperti biasa ya. Itunya polanya kan. Ya. Ya itu, tapi saya kira udah nggak mungkin, karena gerakan mahasiswa udah menyatu dan mereka nggak mungkin dibeli lagi, apalagi disodorkan kasus-kasus yang hanya mencari sensasi itu. Jadi tetaplah dalam arah gerakan moral, dalam arah gerakan perubahan. Itu intinya menjadi mahasiswa hari ini. Ya, tapi sebenarnya kan dari interaksi Anda dengan para mahasiswa ini seberapa serius dalam pengertian dari pemerintah ya gerakan ini membahayakan eksistensi dari rezim sekarang, Bung Rocky? Buat rezim yang panik dengan masa depannya ini sangat serius. Padahal sebenarnya ini gerakan mahasiswa hal yang biasa yang pasti timbul di dalam setiap era perubahan politik di Indonesia. Selalu ada gerakan mahasiswa yang memelopori semangat juang atau semangat semangat berontak lah kira-kira. Kan gerakan mahasiswa selalu mulai dengan semacam pemberontakan ide, memberontak terhadap rezim yang berkuasa, terhadap establishment. Jadi fungsi-fungsi gerakan mahasiswa itu konstan dari abad ke abad. Jadi nggak mungkin orang menganggap mahasiswa nggak akan bergerak tuh, nggak ada. Itu dari mulai mereka menyanyikan lagu Odious Igitur sampai Darah Juang, itu sama tuh intinya, yaitu berupaya untuk memajukan semangat zaman
demi orang-orang yang mereka sebut kebingungan di persimpangan jalan. Dan kelihatannya itu yang akan jadi pengikat pada gerakan mahasiswa, yaitu semakin mendekati pemilu, semakin cawe-cawe kekuasaan itu menjadi-jadi, maka semakin nekat juga mahasiswa untuk bertanding secara intelektual. Nah, itu yang dilakukan oleh mahasiswa BEM Solo kemarin yang menantang Gibran, dan itu betul-betul ada di depan pintu gerbang kekuasaan kan. Jadi menantang Gibran di Solo itu sama seperti menantang Jokowi sebetulnya. Iya, karena itu makanya kemudian orang, loh ada apa ini setelah dia Melki juga hadir di situ, tiba-tiba muncul kasus ini kan itu. Jadi kita nggak bisa menafikan juga ya hal-hal semacam itu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu pasti, itu ide semacam ini kan ide purba tuh. Ingin menutup headline di Solo, dibikin headline yang baru kan. Orang anggap bahwa ya di Solo betul-betul telak betul tuh. Dari Jogja pergi ke Solo, makin lama makin dekat pusat kekuasaan tuh. Jadi ritus semacam ini adalah ritus gerakan mahasiswa memang untuk lakukan semacam moral show force itu. Tapi sebetulnya yang lebih penting adalah jangan gerakan mahasiswa itu kemudian sibuk membahas satu kasus yang memang diajukan untuk memecah belah atau untuk menyimpangkan ide, menyimpangkan tujuan gerakan. Ya, dan kalau ini dalam tradisi di pers, kan ada sebuah kasus di Amerika yang kemudian pernah difilmkan juga, Kill the Messenger. Kan kira-kira anak-anak ini kan jadi messenger sebenarnya ya, tokoh-tokoh BEM ini sekarang. Ya, mereka jadi messenger of good faith, dan sebetulnya good faith itu keyakinan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan kembali, itu juga udah jadi simpanan ide dari masyarakat sipil yang memang secara organisatoris tidak sedinamis gerakan mahasiswa kan. Kalau masyarakat sipil kan mesti cari isu bersama dulu, lalu rapat, bikin proposal. Kalau mahasiswa itu apa yang ada di otak itu langsung jadi dalam berbentuk grafiti di jalan atau di spanduk-spanduk yang dibuat dengan tangan sendiri. Ya. Tapi ini sekali lagi ya, prediksi Anda, kendati sekarang Melki digantikan oleh wakilnya begitu, tidak akan menyurutkan gerakan mahasiswa khususnya di UI, Bung Rocky? Enggak, itu saya ngerti itu watak dari BEM UI itu, bahwa mereka stoknya banyak betul, stok pemimpin tuh. Itu kadang-kadang mereka bercanda-bercanda aja tuh, tiba-tiba ada ide itu, lu yang maju deh, lu ganti sebentar. Itu dasarnya ada di situ. Sekaligus untuk menunjukkan pada publik, terutama pada publik yang sedang berkuasa, bahwa gerakan mahasiswa itu nggak akan melemah hanya karena isu-isu sensasional yang sengaja digede-gedein dalam bentuk headline. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan buat kita tetap